Kalau kamu kan tadi bilang katanya udah pernah belajar lagu yang pop sebelumnya. Nah, kalau dangdut kan ciri khasnya ada goyangannya tuh. Kamu gimana? Nah, kalau kemarin tuh emang sebelum syuting, selain ada workshop nyanyi, ada workshop koreo juga untuk kayak beberapa kali pertemuan untuk nari gitu ya, joget. Nah, sebenarnya di situ sih koreonya nggak 100% plek-tiplek harus kayak gitu, tapi aku dibantu aja sama koreografernya untuk nemuin kira-kira gerakan mana nih yang luwes, yang nyaman gitu. Jadi ntar pas lagi syuting bisa dikeluarin aja. Dan yang aku keluarin waktu di syutingan itu spontan ya, goyangan pinggul itu ya. Nggak tahu kenapa yang keluar itu, ya udah akhirnya jadinya jogetnya gitu terus buat si Jablay. Oh iya, Emang nggak apa-apa masih dijelas. Jablay. Iya betul, oke. Gitu. Jadi seperti itu, Kak, cukup menjawab ya. Terima kasih Thank you, banyak. Lanjut lagi pertanyaannya. Silakan Mas Monty mungkin langsung dijawab. Ya, terima kasih Mas. Tapi untuk pertanyaannya Anya, coba saya ada bantu kasih sedikit ini ya, input juga, karena ini menarik nih, ketika ada perbandingan dari film tahun 2006 yang dimainkan Titi Kamal dengan yang sekarang diperankan Anya. Jadi sebetulnya melanjutkan cerita pendek tadi tentang pemilihan Anya sebagai Naya. Jadi waktu itu benar kata Wendy bahwa yang sebetulnya kita sudah dapatkan pemainnya adalah di awal-awal tuh Keanu sama Nura. Keanu karena jelas saya sudah beberapa kali kerjasama dengan Keanu, kita udah punya chemistry yang sangat apik. Sementara Nura, saya akrab betul dengan ayahnya Nura. Jadi kurang lebih melalui ayahnya saya juga udah banyak dengar cerita-cerita tentang Nura. Jadi begitu ada karakter Lola, saya langsung kepikiran Nura. Nah, tapi untuk memilih Naya ini kita lama sekali nggak dapat. Bahkan sampai udah hampir mau reading saat itu, sampai Keanu masih terus mendesak. Keanu ini kan ada ambisnya juga kan dia. Jadi dia tuh, ayo siapa nih Naya pengen latihan, pengen reading ya Nu ya. Kalau Keanu tuh kayak gitu, dia pengen kalau bisa latihan tiap hari dia maunya gitu. Tapi Nayanya belum dapat. Sampai akhirnya tiba-tiba suatu hari Keanu akhirnya ngomong, Pak, kalau Anya aja gimana? Saya langsung bilang, gue udah kepikiran itu sih, tapi mana mau Anya main film yang ada dangdutnya. Itu maksudnya saya jujur udah pernah kepikiran itu, tapi udah langsung saya kubur saat itu pikiran itu, karena dalam pikiran saya ya seorang Anya Geraldine nggak akan mau lah kalau ada tawaran film yang ada dangdutnya. Terus siapa waktu itu nanya ya, yang lagi ada di situ juga, emang dulu waktu milih Titi Kamal gimana sih Pak? Wah, dulu kita saat itu mikir siapa ya? Kan judulnya mendadak dangdut kan, artinya ada kondisi yang tadinya tidak dangdut tiba-tiba jadi dangdut. Dulu kita mikirnya siapa kira-kira pemain di era 2000-an yang nggak mungkin nyanyi dangdut? Wah, Titi Kamal. Nah, barusan hanya Geraldine apa tuh Pak? Nggak mungkin nyanyi dangdut. Ya, sama dong ya. Nah, di situ saya baru sadar bahwa memang ternyata selama ini kita paradigmanya salah saat menyanyi, karena udah punya beban dangdut itu kan. Dangdut itu buat kita memang salah satu musik yang harus dipresentasikan secara baik dan benar. Jadi tentu mindset kita saat itu ya nyari yang kira-kira bisa dangdut gitu. Nah, hanya lewat karena tidak masuk ke kategori itu, padahal ternyata dia adalah yang paling cocok. Dan ternyata lagi setelah kita lihat bahwa dia ternyata salah satu yang paling dangdut. Itu plot twistnya ya. Tuh kan dia bangga ya. Oke. Nah, balik lagi ke Mendadak Dangdut yang tahun 2006 ke sekarang 2025 ya. Sebetulnya secara cerita, mungkin kalau buat teman-teman yang udah pernah nonton, kita tidak
mengatakan ini adalah remake atau reborn atau reboot atau apalah gitu ya istilah yang mungkin dikenal. Karena mendadak dangdut yang sekarang ini yang mendadak dangdut gitu. Yang 2006 ya mendadak dangdut, yang 2025 ya mendadak dangdut. Secara dunia penceritaannya, apa yang terjadi dengan Naya, dengan Lola dan adik-adiknya dan Wawan itu mengambil waktu dan tempat memang persis 16 tahun dari film Mendadak Dangdut tahun 2006. Makanya ada karakter Rizal. Rizal, Dwi, kalau di tahun 2006 kalian ingat kan masih pemain organ tunggal di kampung yang sok-sokan mencoba membuat sebuah orkes kecil dengan hanya modal organ tunggal aja. Dia waktu itu masih nobody. Nah, tapi berkat Isma Duma yang saat itu diperankan oleh Titi Kamal, mereka menjadi terkenal. Itu di tahun 2006. Nah, disinilah dunia penceritaan Mendadak Dangdut 2025 dimulai dalam satu ruang waktu yang sama, universe yang sama. Nah, di tahun 2025 Rizal yang dahulu adalah pemain organ tunggal yang nggak dikenal siapa-siapa, ini telah menjadi produser dangdut legendaris. Nah, jadi dari situ kita bisa bilang bahwa yang di tahun 2025 ceritanya baru, sama sekali nggak ada kaitannya sama cerita yang lama. So lebih fresh, lebih unik, dan lebih lengkap. Lengkapnya apa? Kita di sini ada drama keluarga yang menyentuh hati juga. Itu kalau dulu kan tentang kakak adik ya, antara Titi Kamal dan Kinar Yosi. Kalau di sini sekarang kita punya kakak adik, Lola dan Naya, tapi kita juga punya hubungan antara Lola, Naya dengan ayah mereka, Anwar, yang diperankan almarhum Joshua. Lalu juga ada konflik keluarga antara anak Wawan dengan ayahnya, Bang Opi Kumis ya, Haji Romli. Lalu juga ada Tata yang diperankan Mika Salim, di mana dia seorang janda anak satu yang harus berjuang untuk menghidupi anaknya dengan segala kesulitan hidup setelah dia menjanda. Nah, jadi Tata sendiri sebetulnya ini agak sedikit spoiler bahwa karakter yang ada di lagu Jablay itu adalah karakternya Tata. Jadi ini menjadi sebuah tontonan hiburan yang lebih komplit. Saya berani bilang itu dari sisi komedi, dari sisi drama yang menyentuh, dan juga pastinya musik. Untuk musik, kawan-kawan kita ada campuran dari musik-musik klasik. Salah satunya ada Termiskin Sedunia, lalu Terlanjur Basah, Terlena, sama Memandangmu. Itu adalah lagu-lagu dangdut klasik yang tentunya boleh dibilang anthem dangdut yang kalau kalian semua dengar nanti di bioskop pasti akan ikut menyanyi. Ditambah dengan lagu-lagu dangdut yang baru yang mewakili dangdut generasi sekarang yang lebih banyak mengambil unsur koplo ya. Nah, kita juga dibantu untuk memproduksi lagu-lagu dangdut klasik itu dengan rekan kami dari HP Musik. Jadi terima kasih HP Musik, Pak Didi, Kiki, dengan untuk kerjasamanya kita bisa menghadirkan musik dangdut yang komplit di tahun 2025, mulai dari dangdut klasik sampai ke dangdut terkini yang bisa dinikmati nanti tanggal 30. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Monty. Tadi kan masnya kan nanya kalau misalnya yang dulu itu kan yang tahun 2006 itu gimana sama yang sekarang. Nah jujur waktu di tahun itu aku tuh emang nonton film Mendadak Dangdut yang lama itu dan emang suka juga gitu loh. Jadi ketika aku sekarang ngedapetin perannya, alhamdulillah banget rasanya gitu. Karena akhirnya bisa memainkan satu film yang emang aku suka dan dulu tuh ikonik banget juga gitu. Dan harapanku semoga Mendadak Dangdut yang 2025 ini bisa ikonik juga kayak yang dulu. Amin. Amin. Terima kasih Anya. Kan gimana ide awalnya bisa Anya nih yang terbesit? Karena kalau ngomongin Mendadak Dangdut itu kan yang kita tahu bersama gitu bahwa
mendadak dangdut nih, orang nggak dangdut tapi mendadak dangdut. Siapa sih kira-kira yang nggak dangdut di otak aku dengan keterbatasan knowledge aku? Ya Anya Geraldine di New Dangdut. Terus kayak aku juga ngerasa akan punya kemewahan untuk bekerja sama orang yang aku nyaman karena dia lagi main banget sama aku di kala itu dan dia lagi les nyanyi parah menurut gue. Jadi kayak Anya nih bisa nih gitu. Terus kayak buruan deh pak gitu. Gitu. Tapi kok bertemannya di kala itu emang sekarang udah gak temenan lagi? Gimana Dia sih? sekarang dia lagi syuting. Oh, jadi jarang main karena Baru sibuk. selesai syuting. Nah kalau di saat itu gue nggak syuting, dia nggak syuting. Jadi tiap hari main aja kayak orang nggak ada juntrungannya. Jadi kalau ditanya cewek cantik bisa nyanyi siapa? Di otak gue cuma nanya karena di depan gue tuh main sama Anya mulu, ngerti nggak? Dan Anya, gue tau dia tuh udah filmnya udah 20, jadi gue ngerasa itu akan memudahkan gue banget sebagai aktor baru untuk bisa refleks ke dia. Karena dia pasti udah enak nih tulangnya, ngerti nggak? Luwes Kalau gue sih. kan masih kaku, masih nyari-nyari. Jadi kayaknya enak deh kalau sama Anya nih di film ke-21 tuh sama gue. Di film keempat gue ini. Jadi gue bisa banyak belajar ke orang yang gue gak gengsi buat kayak nunjukin vulnerability gue sebagai aktor gitu. Keren jawabannya. Bener-bener bisa jadi skripsi loh mbak. Oke, lanjut mungkin di Anya ya. Anya tadi gimana nih? Adakah mungkin kemungkinan kamu akan benar-benar mendadak menjadi penyanyi dangdut setelah ini? Oh itu tadi pertanyaan itu ya? Iya. Waduh. sebenarnya nggak masalah. Maksudnya aku orangnya selalu open sama opportunity yang ada gitu. Cuman emang nextnya apapun itu, kalau emang kesempatan yang baik buat aku pasti aku ambil. Cuman aku takut ntar bersaing sama Mika Salim ya. Makanya aku bilang gue. Jangan. Oh, kalau lawannya Anya, gue ntar nggak laku lagi jobnya. Nggak usahnya. Oh iya, banyakan dia sih, udah langsung 6 lagunya. Gue satu aja nggak laku. Enggak kok, meledak. Ya.